Lo tau gak kenapa Ant-Man kalah penjualannya? Karena dia lagi nggak di rumah. Kan ada lagunya. Duh, Ant-Man, kenapa kau Dia matiin. Udah cukup menurut gue. Jadi, kita di kali ini akan ngobrolin soal film yang cukup banyak di request ya. Iya. Judulnya adalah Cocaine Bear. Tapi ini Cocaine Bear, ini sebenarnya ini adalah kisah nyata. Nggak, bukan kisah nyata, diangkat dari kisah nyata untuk cerita base-nya doang. Ya, tapi fiksi. Keseluruhan karakternya fiksi. Karakternya ya fiksi, nggak ada sebetulnya. Tapi Kecuali ya kisah dari si Bear ini ngisep kokain beneran. itu beneran terjadi. 20 kilo ya? 20 kilo kokain yang jatuh dari pesawat, guys. Betul. Itu pesawat yang di hijack ya. Yang tadi ya? Iya, yang tadi. Yang di hijack ya. Apa gimana? plotnya goblok. Gue nungguin komedi yang gini. Ini lucu. Diam. Nggak ada ya? Akhirnya ada juga. Belum tidur sehari, guys. Belum tidur, mohon maaf. Sehari. Kayak tadi Aldo udah bilang sebetulnya Ya, untuk plotnya itu ya diambil dari kisah nyata ketika ada kokain seberat 20 kilo jatuh dari langit karena ada transaksi narkoba dari Pesawat titik A, charteran, titik charteran A, bandar. titik B, terus yang apa namanya, yang ngebawa barang itu agak fly sehingga dia ngelemparin barangnya ke bawah. Nah ternyata ketika sampai bawah ya ada Ternyata hutan yang ada beruang gitu. Beruangnya nyium itu dicoba dimakan, kasih anak-anaknya juga, dan akhirnya dia jadi brutal karena betul. pikirannya udah dirasuki oleh barang-barang setan, Barang-barang iblis. barang-barang iblis, dan sebetulnya itu doang ceritanya. Ya, gitu dong. Betul. Dan di sini kita cuma diliatin korban-korban yang dibunuh oleh beruang, karena ini emang filmnya tujuannya untuk kasih lu kengerian atau gore ya. Gore-nya kalau lu dimakan sama beruang, guys ya. Jadi emang konsepnya adalah si bandar ini, jadi itu kokain harusnya adalah untuk dijual. Nah, karena si bandar itu diancam mau dibunuh sama bandar gedenya, jadi dia disuruh balikin lagi itu kokain yang kesasar di hutan itu. Jadi makanya akhirnya ada sekelompok anak muda yang lagi liburan ke sana sama bocil-bocil, plus ada si mafia ini yang memang lagi nyari narkobanya, si kartel ini. Jadi mereka bakal beradu, padahal akhirnya si beruang itu yang makan kokainnya ya. Betul. Jadi plotnya sebenarnya sesederhana itu gitu. Karakter-karakter lainnya sebenarnya aksesoris buat di koyak-koyak doang gitu sebenarnya. Betul. Tapi yang menarik dari film ini adalah yang ngedirect. Yang ngedirect itu adalah Elizabeth Banks, tau nggak lo? Kalau lu nggak tahu, mungkin lu pernah nonton Power Rangers. Pernah nonton yang Power jadi Rangers. antagonisnya. Oh, Itu yang dia cewek? Yang cewek. Lalu film Spider-Man yang jadi anak sekretaris dari bosnya. Sekretaris dari bos medianya itu dia juga. Atau mungkin yang recently itu adalah dia adalah director dari Charlie's Angel dan Pitch Perfect 2. Elizabeth Banks. Dia memang aktor tapi mencoba untuk baru mulai menjajaki director. Jadi ini sebetulnya film ke-7 dia. Film-film sebelumnya film-film yang tidak kurang terkenal, yang terkenal itu Pitch Perfect 2 sama apa namanya tadi? Charlie's Angel. Charlie's Angel sih jelek. Iya. Jelek. Lumayan lah, karena itu juga film coba-coba gua rasa ya. Karena nih yang main Kristen Stewart ya? Charlie's Angel ya? Iya. Yang terbaru itu kan yang ribut kan? Dan udah gitu penulisnya dan DOP-nya juga bisa dibilang masih baru. Jadi baru nulis 2 film atau 3 film gitu. Tapi walaupun baru menurut gua gambarnya udah oke banget. Nah, gambarnya itu lebih unik karena di sini gua ngerasa si Elizabeth Banks itu ngasih lihat warna yang colorful, hopeful tapi gore gitu. Itu menariknya di film ini sih. Dan goreng nanggung-nanggung coy. Betul. Bener-bener dikoyak tuh biasa kan kameranya pasti ke mana dulu ke gitu ruangnya ya. atau kemana. Ini bener-bener kasih lihat ke korbannya. Iya, sampai nembak shotgun, sampai gigit pala tuh semuanya di sini lengkap banget. Jadi kalau lu suka sama film gore, yang kalau Saw kan kayaknya lu nonton tuh enek gitu ya. Kalau ini lu nonton bahagia lu. Karena kayak natural ya. Natural gitu, natural banget gitu, dari beruangnya emang natural. Iya. Tidak seperti film Winnie the Pooh ya. Itu film paling anjing yang pernah gua tonton seumur hidup gua. Kenapa jadi Itu anjing jelek banget ya guys. Tapi iya sih kalau dibandingin ini jauh banget. Jauh banget karena tujuannya sebenarnya sama ya, Wale. Iya, betul. Intinya pengen mengantarkan lu kepada gore, cuman bedanya pengantarnya yang satu pengen semi bokeh,
bokep, yang satu Iya. semi komedi. Iya. Tapi Komedinya ujung-ujungnya tapi gore. gua apa ya? Dibilang terhibur juga enggak. Tapi dibilang nggak lucu juga enggak. Juga enggak. Kayak iya. jadi kayak normal aja. Jadi menurut gua komedi di sini hanya menormalkan gore-nya. Iya. Apalagi waktu si polisinya di dalam Di kantornya dalam cabinnya. terus ketembak. Iya. Itu aduh gua nggak sengaja gitu. Gitu doang ya. Itu anak mudanya coy yang ketembak. Kepalanya tinggal separuh. Pakai revolver, lu bayangin tuh ya. Aduh gua nggak sengaja katanya. Pantatnya kegigit lagi. Iya. Pantatnya kegigit. Aduh. Jadi emang di sini lu bakal dapat banget gore fest banget sih di sini karena hampir setiap periodenya lu bakal dapetin gore momennya lagi gitu. Jadi nggak dibiarin turun. Jadi memang fasenya temponya cukup stabil ya. Ngasih gore fest-nya terus-terusan gitu. Ada momen menangnya juga dia. Betul. Dan antagonisnya juga dibikin sebagai satisfaction dari endingnya doang Iya. sih sebenarnya menurut gua karena nggak ngasih perlawanan yang cukup berarti sebenarnya. Nggak bikin lo tegang nih jagoannya bakal kemana gitu sebenarnya kagak sih. Iya, gua juga. Aksesoris doang, bikin motif doang ya. Jadi buat gue sih ini salah satu film yang light banget buat ditonton kalau lu suka yang gore-gore banget gitu. Apalagi nih endingnya tuh happy ya. Endingnya happy banget. Bukan yang kayak Winnie the Pooh yang di open endingin aja gitu. Iya. Cuman you left me. You left me. Itu yang nyanyi tuh Brandon ya guys ya. Brandon apa? Iya nggak sih? Brandon mah yang ngedance ya? Brandon Ken. Bukan Brandon kan mah. Mandi di mall. Mandi dia di mall. Brandon Salim. Bukan gue salah deh bang. Itu Indonesian Got Talent zaman dulu. Oh, Samuel. Avi Junior. L. Jackson. Gila cetek banget bercanda lo. Makin episode, makin gak ada kualitas jokes lo. Habis ya jokes lo. Sama L. Jacksonnya pakai topi terus ihi. Itu Michael Jackson. Anjing. Udah pelesetan Gue tuh belum tidur, well. Denger jokes lo aja tetap nggak lucu gua. Harusnya kan apa aja lucu ini gua. Iya kan? Tapi intinya kalau ngomongin Coke and Bear ini, intinya lu jangan ekspektasi apa-apa. Tapi bener. intinya yang gua salut dari mereka tetap kasih empati lu ke beruangnya. Karena di Ya. ending beruangnya tetap kumpul sama anak-anaknya. Jadi tetap ngasih happy ending ke animal lover lah. Walaupun kalau lu tahu ceritanya aslinya akhirnya beruangnya mati ya. Beruangnya dimatiin sebenarnya. Dimatiin apa memang mati karena kokain ya? Setahu gue ditembak dah. Oh, diterima Seingat nggak? gue ya. Diterima nggak? You left me Ditutup aja sih. Lu bisa episode selanjutnya nggak ada dia nggak sih? Gue pengen ganti aja dah anjing. Ya tapi apa? Kalau Soalnya jelek banget. kalau cerita aslinya kan sebetulnya si Pablo Escobar ya. Apaan sih lu bukan? Siapa? Beda lagi. Pablo Escobar. Escobar, beruang. Pablo Escobar. Pablo kok Escobar? Gimana ya? Udah. Itu tadi pas lagi dia ngejok gue. Nah, ini gue serius, gue mohon maaf ya guys ya. Ini orang emang parah menurut gue. Tapi ya film ini emang harusnya ya lu hanya mempersiapkan waktu lu aja untuk nontonin, nggak usah mikir, nggak usah ngapa-ngapain, nonton aja. Gak ada premis-premis kuat tuh nggak ada di sini. Bahkan gue ceritain pun dari awal sampai akhir lu masih lu nonton tetap tetap fun. tetap Karena lucu. memang tujuannya adalah melihat gore fest-nya itu. Iya. sebenarnya. Kalau Winnie the Pooh kan kita ceritain biar Iya. Biar Iya. jangan nonton. Iya, kalau Winnie the Pooh kita ceritain biar jangan sampai lu nonton. Iya, kalau ini tetaplah menonton Iya. karena filmnya bagus menurut gua. Kalau untuk final verdict gua pribadi, ini film yang fun. Terus dapat gore fest karena gue suka gore-gore juga, tapi yang di luar yang modelan Saw ya, karena Saw tuh menurut gua Gimana? terlalu disturbing gitu. Yang suaranya berat. Gore tadi. Korigor, udah kan. Sorry guys ya. Sorry Bang Kori ya. Maksudnya kalau tuntut aja. Enggak, tapi ini film Elizabeth Banks yang sebenarnya sayangnya bagus daripada Bang Jatim. Aduh ya Allah. Gua kelempar, dia begitu. Gua kelempar, gua sakit tawa nih. Setan emang. Bang Jatim. Bang BCA. Iya. Tapi iya sih namanya BANK, beneran Iya kan? BANK. Nah, kan gua nggak salah. Jadi Bang sayangnya itu adalah film ini, film Coke and Bear adalah film yang lebih bagus daripada Charlie's Angel dan Pitch Perfect 2. Yang padahal premisnya lebih tidak kuat dan franchise-nya franchise baru. Iya, Gitu. anehnya itu. Dan ini film ini bahkan penjualannya mengalahkan penjualan Ant-Man.
Oh, Ant-Man jangan dibilang, itu jelek sekali Tapi guys. kan itu Marvel. film, guys. Ini stadiumnya udah Marvel loh. Bener sih, ini sempat ada di posisi cukup teratas ya di box office ya pada saat Indonesia rilis. bahkan, bukan Indonesia, bukan maksudnya Worldwide. bukan global, Indonesia. Penjualannya bahkan lebih bagus daripada Ant-Man. Karena emang plotnya tuh menarik banget sebenarnya. Ini beruang makan kokain tuh kayak apa gitu. Orang pengen Iya, lihat aja orang gitu penasaran sebenarnya. juga sih ya. Jadi buat gue sih dengan premis yang sesederhana itu tapi bisa nganterin kita untuk enjoy sama filmnya. Menurut gue ini skornya 8,5. Kalau lu? Gue sih karena gue gak suka gore, gue 7 aja lah. Karena dari segi gambar masih bisa dinikmati, cerita yang gak usah pusing-pusingin, tapi ya gue gak suka gore-nya aja, agak menjijikan. Enggak, bukan. Lu siapa? Halo bro sebuah, halo. Itu lebih kayak bukan koridor. Siapa suruh kamu? Siapa yang sudah? Biar dijemput pak ya. Ajudannya pak, tolong pak jemput pak. Ini emaknya juga udah gak mau pak. Ambil aja. Ya udah itu. Ya jadi itu aja untuk review Cocaine Bear kita. Jadi kalau misalkan punya request film yang bisa kita obrolin ya silahkan drop di kolom komentar di bawah. Kalau mau follow kita ada di _movie. Ini sosmed kita ada di sini ya. Kita berdua walaupun isinya dia seorang sineas, story saya juga nggak jelas semua. Sorry dia saya telanjang story Iya dia telanjang. Jadi kalau ingin mendapatkan aib-aib dari karyawan HH Core, kalian bisa ke saya ya. Karena dia ada di thread juga saya itu. Nah, Nih. Tapi sama username gue main Instagram kan iya sama bego. Goblok juga gue. Jadi udah sampai jumpa semuanya. Jangan lupa untuk nonton obrolan film kita untuk Jurnal Risa. Itu adalah terbaik menurut Itu gue. pecah. Tapi Salah satu harusnya video ini terbaik. keluar udah jurnalisa dulu. Iya makanya gue kasih mereka untuk nonton. Ada card di sini, ada card di Ada sini. card di Nah, sini. Ayo lu, PR, ada card. Enggak PR. Kartunya ada di sini, yang bisa diklik tapi yang di sini ya. Tolol. Jadi animasi keluar tapi yang diklik ini. Ya. Jadi itu aja ya kami sudah capek ya. Kami nanti bakal nge-review Mission Impossible. Gue nggak tahu ini akan rilis sesudah apa sebelum Mission Impossible Sesudah. Ya sesudah ya. Jadi selamat menikmati obrolan-obrolan film kita. Kita memang adalah pemuda-pemuda yang tidak punya skill dalam membuat film, tapi kami sangat mahir dalam mengkritik karena kami adalah penikmat yang elit. Ya, itu kata-kata keluar dari otak yang Belum tidur. Ya, Aneh. makanya Kamu ngalor penikmat yang edit. Ya, aneh bener. ngidul. Rima bro, rap battle. Tuk. Mana ampong lo? Sorry guys ya. Oke, thank you ya. Sampai jumpa ya.